Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana teknik kami membuat anak kami tidak takut untuk disunat, sehingga dia pada saat proses disunat tidak menangis sedikit pun, bahkan dia senang telah disunat. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah mindset anak kita yang awalnya takut disunat menjadi tidak takut disunat. Caranya bagaimana? Banyak. Salah satunya dengan mengingatkan dia pada salah satu kartun kesayangannya yang ada scan sunatnya tentunya. Dalam hal ini anak saya suka Upin Ipin, dan di kartun Upin Ipin juga ada scan saat Upin dan Ipin beserta teman-temannya disunat. Saya bilang ke anak saya, lihat tuh, Upin sunat, Ipin sunat, Mail sunat, semuanya sunat. Jadi sebagai anak muslim atau anak laki-laki, dia wajib disunat. Kalau sudah sunat berarti dia sudah besar. Kalau sudah besar dia berarti anak hebat. Saya gitukan. Jadi mindset dia yang awalnya takut sunat sudah sedikit banyak berubah ke arah dia mau sunat dan senang disunat. Menuju proses sunatnya, sebelum disunatkan harus dibius dulu dengan disuntik. Jadi kami tidak memperlihatkan alat-alat medis perawatnya pada anak kami. Jadi seakan-akan dia tidak tahu bahwa yang akan dia alami sebentar lagi adalah hal yang menyakitkan. Pertama, kami memberi dia HP dan game yang dia sukai. Terus papanya juga mendampingi main game. Sedangkan saya berada di sebelah atasnya dengan menutupi perawat dan alat medisnya pada dia. Jadi dia tidak bisa melihat proses medis yang dilakukan ke anak kami, dia tidak bisa lihat. Dengan seperti itu, perhatian dia akan terfokus pada gamenya dan pada saya serta papanya yang ikut antusias mendampingi dia bermain game. Silahkan dilihat videonya. Sini aja lihat game sama papa. Yeay, main dong gamenya. Game apa lagi? Pintar aja. Kasih tahu papanya siapa. Pada proses suntik bius, anak kami merasakan sakit. Dia merintih, tapi sebisa mungkin kami tetap memfokuskan perhatiannya pada game yang sedang dia mainkan. Walaupun rintihannya terus dia gaungkan, ya pasti sakit lah. Tapi dia tidak menangis, tidak sampai menangis, cuma merintih. Terus fokuskan perhatian anak pada game dan hal yang dia sukai. Kita sebagai orang tua harus mendampingi dia agar dia tetap fokus pada hal yang dia kerjakan sekarang.
sehingga Nah itu. dia tidak mengingat proses medis yang sedang dia alami. Dengan bersunat berarti kewajiban kita sebagai orang tua dari anak laki-laki salah satunya telah terlaksanakan, karena hukum bersunat bagi anak muslim adalah wajib. Tega tidak tega, kita wajib mensunat anak kita. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh. Itulah harapan dari semua orang tua dan menjadi doa bagi kami semua. Setelah proses bius atau suntik biusnya selesai, sekarang menuju proses sunatnya. Caranya sama seperti waktu dibius atau disuntik biusnya. Saya tutupi dia tidak bisa melihat ke perawat dan peralatan medisnya, dan kami usahakan sebisa mungkin dia fokus pada gamenya saja. Jadi dia tidak termindset takut pada hal-hal medisnya, walaupun pastilah rasanya juga sakit, tapi tidak terlalu terfokus ke sana jadinya. Silahkan dilihat sampai akhir ya, karena di akhir akan terlihat ekspresi anak kami yang sangat senang saat dia telah selesai disunat. Jadi mindset dia akan takut disunat menjadi senang disunat. Inti utama dari proses sunat ini adalah mengubah mindset anak yang awalnya takut bersunat menjadi semangat dan senang untuk menjalani sunat. Tekniknya sebenarnya macam-macam sih, tergantung orang tua masing-masing. Kalau kami memang ingin agar anak kami tidak melihat proses medis dia bersunat, karena kami pikir dia akan takut dan mindsetnya akan berubah menjadi takut saat dia melihat peralatan medis dan proses medis. Jangan gerak-gerak anunya. Setelah proses sunat diselesaikan, dia beberapa lama tidak merasakan sakit, mungkin karena efek biusnya, tapi selang beberapa lama kemudian dia sudah bisa merasakan sakit, mungkin ngilu, panas, atau semacamnya pada burungnya. Ya itu wajar lah ya, karena bayangkanlah kulit disunat ya pasti sakit. Dia meminta kami untuk memasang kipas ke arah dia untuk meredakan sakitnya dia, dan kami pasangkan 2 kipas sekaligus. Pokoknya hal-hal yang bikin dia nyaman atas lukanya kami sediakan.
Karena proses anak kami dilakukan sore hari, jadi malamnya dia sakit-sakitnya. Mau tidur dia rewel, sakit. Ya pinter-pinternya kita aja membuat dia merasa bahwa dia tidak perlu mengalami sakit seperti itu. Walaupun dia sakit pastilah sakit. Sampai malam, tengah malam pun dia masih mengeluh. Di saat tidurnya dia bangun sebentar, mulai sakit, habis itu tidur lagi. Nah paginya tadi dia sudah bangun, dia bilang, "Ma, belumnya bisa tidak sakit." Nah seperti itu, mungkin sudah efek dari obatnya dan salepnya mungkin. Katanya pihak perawat, sembuhnya sekitar minimal 4 hari ke arah 7 hari, semingguan gitulah ya rata-rata. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kata dan kesalahan statement silahkan dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.